Assalamualaikum minasan, jumpa kembali dengan Mimin di channel UWA Anime. Seperti biasa sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Mimin tambah semangat membuat video yang berkualitas di setiap harinya. Kalau begitu, let's go! Jiraiya berkata kembali, "Baiklah, aku mengerti. Hei Gamabunta, sekarang kau pergi dan beristirahatlah. Terima kasih telah berjuang denganku sampai saat ini. Pergilah, dan beristirahat," ucap Jiraiya. Gamabunta berkata, "Baiklah kalau begitu, aku pun sudah mencapai batasanku. Kalau begitu aku pamit Jiraiya," ucap Gamabunta. Gamabunta pun sama dengan garaga menghilang dari pandangan mata Boruto dan Jiraiya. Jiraiya berkata, "Nah, sekarang apa yang akan kau lakukan?" ucap Jiraiya. Boruto berkata, "Aku akan menyegel dan menguncinya, seperti yang dilakukan petapa Rikudo, agar dia tidak bisa menghancurkan desa lagi," ucap Boruto. Jiraiya berkata, "Kenapa kau begitu perhatian kepada desa ini? Padahal kau bukan dari desa ini. Apa kau ada sangkut pautnya dengan Minato? Atau kau cucunya bukan?" ucap Jiraiya. Boruto pun menjawab dengan tatapan kosong seperti Sasuke. Boruto berkata, "Paman, nanti saja untuk pembahasan ini. Yang jelas, aku akan menyegel monster Kyuubi itu." Ternyata, Kyuubi itu benar-benar biju yang sangat kuat. Pantas saja, semua shinobi bahkan Otsutsuki menginginkannya, ucap Boruto. Jiraiya pun mendengar pembicaraan dari Boruto. Jiraiya semakin yakin bahwa dia adalah anak dari masa depan. Jiraiya berkata, "Sepertinya, kau sudah tahu tentang monster Kyuubi itu. Untuk sekarang, segel yang sangat kuat adalah dari klan Uzumaki. Akan kujelaskan supaya kau mengerti. Pertama-tama, yaitu Fuinjutsu. Klan Uzumaki dikenal sebagai ahli dalam Fuinjutsu, yaitu seni ninjutsu yang berfokus pada penggunaan segel untuk berbagai tujuan, seperti menyegel makhluk, cakra, atau bahkan membatasi kekuatan. Yang kedua adalah segel 8 Trigam. Salah satu contoh segel terkenal adalah segel 8 Trigam, yang digunakan untuk menyegel Kyuubi atau ekor 9. Yang ketiga, rantai adamantin. Beberapa anggota klan Uzumaki, seperti Kushina, memiliki kemampuan untuk memanipulasi rantai cakra yang kuat, yang disebut rantai adamantin, untuk menyegel atau menahan target. Yang terakhir yaitu segel kuat. Klan Uzumaki memiliki kemampuan untuk menciptakan segel yang sangat kuat dan kompleks, yang sulit untuk ditembus atau dihancurkan, ucap Jiraiya. Boruto berkata, "Kenapa paman menceritakan semua tentang rahasia klan Uzumaki kepadaku?" ucap Boruto. Jiraiya berkata, "Aku merasakan seperti ada ikatan aku dan dirimu. Aku juga tidak tahu itu." "Kenapa ya?" ucap Jiraiya sambil tersenyum. Cerita kita beralih di tempat di mana, di ruang dimensi waktu paralel, Sasuke dan Obito yang masih berlangsung melakukan pertarungan. Sasuke berkata, "Ternyata, dia benar-benar sangat hebat. Bisa bertahan sampai sejauh ini. Otsutsuki itu benar-benar memberikan kekuatannya untuk Obito. Kalau begini terus, cakraku akan kehabisan," ucap Sasuke. Obito berkata, "Kenapa kau ini? Sepertinya, kau sangat lelah bukan? Akan kuhabisi kau sekarang," ucap Obito. Obito pun mengeluarkan api super besar, gabungan dengan skala api besar. Alhasil, serangan itu berhasil membuat Susanoo Sasuke terjatuh. Obito pun keluar dimensi. Rencana Obito yaitu akan menghancurkan kelima desa secara bersamaan lewat Susanoo-nya. Sasuke yang melihat itu pun dengan mata Rinnegan Tomu berhasil keluar dari dimensi tersebut. Di sisi lain, Obito pun sudah berada di hutan perbatasan dengan desa Kumogakure. Obito berkata, "Baiklah, dari sini aku akan menghancurkan desa ini, dan akan membuat perang dunia shinobi ini terjadi. Sepertinya akan menarik," ucap Obito. Ketika Obito akan melemparkan senjata Shuriken Kamui-nya, dengan sangat cepatnya, tangan Susanoo milik Sasuke pun memegang kaki Susanoo Obito, serta dengan kerasnya melemparkan Susanoo Obito ke bawah tanah. Ledakan pun terjadi. Obito pun bangkit kembali, dengan cepatnya berdiri bersiap-siap lagi. Obito berkata, "Sial, ternyata dia bisa berhasil mengejarku sampai di sini. Kalau begini terus, aku tidak akan bisa melakukan rencanaku," ucap Obito. Sasuke berkata di dalam hatinya, kalau Obito tahu tentang Gedo Mazo,
melalui mata Rinnegan yang ia bangkitkan, maka semua waktu masa lalu akan hancur. Itu karena efeknya. Ini gara-gara Otsutsuki itu. Aku harus benar-benar mengakhirinya, ucap Sasuke. Dan tiba-tiba saja, Obito menggunakan kekuatan penuhnya yaitu Shuriken Kamui raksasa, yang memungkinkan melenyapkan desa-desa. Obito berkata, sekarang kau akan melihatnya Uchiha sialan. Aku akan melenyapkan semua yang ada di sini, dengan kekuatan Shuriken Kamui Big Bang-ku, ucap Obito. Sasuke berkata, celaka, itu Shuriken Kamui kekuatan terbesarnya. Kalau aku menahan dengan kekuatan Susanoo biasa, aku pun pasti akan masuk ke dimensi ruang dan waktu dan akan hancur. Terpaksa aku akan membangkitkan kekuatanku yang sesungguhnya, ucap Sasuke. Sasuke yang melihat itu pun terpaksa mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya yaitu membangkitkan Susanoo mode Rikudo Indra, hasil gabungan 9 cakra para biju, dengan mata Rinnegan Tomunya. Alhasil, cakra besar pun masuk ke dalam Susanoo milik Sasuke. Bagaikan petir besar menghantam tubuh Susanoo milik Sasuke. Dengan cepatnya Susanoo mode Rikudo Indra pun bangkit. Serta, tanpa basa-basi, Sasuke yang sudah menggunakan Susanoo mode Rikudo Indra pun menggunakan kekuatan panah indra yang sangat besar, yang siap untuk menghilangkan senjata pamungkas Obito yaitu Shuriken Kamui Big Bang. Obito berkata, Susanoo macam apa itu? Ini benar-benar Susanoo yang sangat mengerikan. Aku baru tahu tentang Susanoo yang sangat besar, melebihi Susanoo milikku, ucap Obito. Sasuke berkata, mungkin ini sedikit tidak manusiawi. Obito, persiapkanlah dirimu, ucap Sasuke. Sasuke pun melesatkan senjata andalannya yaitu panah indra, yang melesat bagaikan cahaya. Alhasil, bentrokan kedua senjata itu pun terjadi. Tapi anehnya, tidak ada ledakan sama sekali, menghilang tanpa ledakan dan tanpa bekasnya. Obito yang melihat itu pun merasa kaget. Obito berkata, kenapa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa gesekan kamu Shurikenku tidak berfungsi? Kenapa tidak terjadi efek yang signifikan? Sial Uchiha itu. Kenapa ini tidak sesuai rencanaku? Ucap Obito. Di sisi lain, Sasuke hanya tersenyum. Sasuke berkata, ini adalah senjata evolusi panah indra. Bukan saja ledakan, tapi panah indra ini justru memindahkan kekuatan sepertimu ke dimensi ruang waktu kosong. Sekarang giliranmu Obito, ucap Sasuke. Dengan sangat cepatnya, Susanoo Rikudo Indra milik Sasuke pun memegang langsung kepala Susanoo milik Obito, dan menekannya ke tanah dengan sangat kerasnya. Serta ledakan pun terjadi, dan membuat terpecahnya cakra Susanoo milik Obito di bagian kepala, diikuti oleh cakra Susanoo bagian tubuh lainnya. Alhasil, cakra Susanoo milik Obito itu pun menghilang. Sasuke pun kembali ke mode semula tanpa cakra Susanoo. Sasuke yang melihat Obito, yang tidak bisa terbangun dengan luka yang sangat parah. Obito hanya bisa melihat Sasuke yang memegang kepalanya, dan terdiam tidak bisa menggerakkan tubuhnya Obito. Sasuke berkata, kau sudah banyak melakukan keburukan kepada dunia shinobi. Serta, di dalam hati Sasuke berkata, kalau dengan genjutsu biasa, dia tidak akan mempan. Terpaksa, aku akan menggunakan Tsukuyomi Gentei, agar aku menghapus ingatan apa yang terjadi sejak pertemuan pertama dengan kami, serta para Otsutsuki, dan mata Rinnegan pemberian Otsutsuki ini akan kulenyapkan. Dengan itu, waktu dimensi berjalan sesuai yang seharusnya, ucap Sasuke di dalam hatinya. Sasuke pun menggunakan mata Mangekyo Sharingan Eternalnya, dan melakukan genjutsu yang dipelajari dari Otsutsuki Hagoromo. Dalam pertemuannya, ketika menyelamatkan Kyuubi dari ancaman Otsutsuki Ishiki, Sasuke berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Tsukuyomi Gentei, ucap Sasuke. Cahaya pun bersinar di sekitar area tersebut. Admin sedikit memberikan penjelasan bahwa genjutsu terkuat milik Sasuke, yang dipelajari dari Otsutsuki Hagoromo itu, adalah genjutsu Tsukuyomi Gentei, yaitu memungkinkan pengguna untuk menjebak target dalam ilusi, yang dikendalikan sepenuhnya oleh pengguna, mengubah persepsi waktu dan realitas, serta teknik genjutsu yang hanya bisa diakses oleh pengguna Mangekyo Sharingan. Pengguna memiliki kendali penuh atas ruang dan waktu,
memungkinkan mereka untuk menyiksa target atau menghapus ingatan dengan pengalaman yang terasa seperti berhari-hari. Bahkan, jika hanya beberapa detik yang berlalu di dunia nyata. Dengan kata lain, Tsukuyomi Gentei bukan hanya jutsu biasa, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan kendali atas dunia spiritual dan kegelapan.